Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Dan Baikot dan Koi. Sekarang kita akan bahas mengenai alias. Nah, di sini tuh kita hapus dulu ya. Better kita hapus dulu. Nah, jadi alias ini dia adalah untuk mempersingkat elemen yang sudah kita tangkap. Jadi kita bisa menggunakan alias. Di sini langsung aja kita menggunakan S seperti ini. Dan kita masukkan nama alias yang kita mau. Nama alias yang kita mau dari elemen input placeholder ini. Misalkan namanya di sini aku ingin namanya adalah create tax gitu ya. Untuk penamaannya bebas, teman-teman. Kalian ingin namanya Budiman atau Udin gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ya kalau misalkan namanya Udin. Karena kan di sini adalah input, jadi better namanya adalah create tax seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita panggil CyGet. Lalu kita panggil aliasnya. Untuk pemanggilan alias, kita menggunakan add, kemudian create tax. Create tax ini adalah nama aliasnya ya. Dan kita type untuk mengetiknya hello dan bytecode. Dan jika sudah, CyGet, kemudian dot button, klik. Seperti ini. Kemudian kita jalankan npm run chrome. Kita tunggu, kita klik ini, dan setelah diklik ini, maka dia sudah dibuat ya. Karena di sini, ketika kita sudah menangkap elemen, kita membuat sebuah alias namanya adalah create tax. Kemudian mengetik, kita panggil elemen create tax untuk aliasnya, kemudian kita ketik after dan bytecode, get button, kemudian klik. Oke. Nah, itu adalah alias ya. Jadi, dia lebih simpel ya, teman-teman. Kenapa dia lebih simpel? Bayangin kalau misalkan kalian tidak menggunakan alias. Contohnya, aku komen dulu. Dan di sini aku copy, kemudian paste. Dan ininya seperti ini. Ininya hapus dulu ya. Nah, seperti ini. Bayangin. Jadinya codingannya tuh lebih panjang gitu ya. Ya kan? Kalau menggunakan alias, dia lebih simple. Karena kalian hanya perlu memanggil aliasnya saja. Jadi di sini aku komen dan ininya aku aktifkan. Jadi kalau misalkan nih kalian ingin membuat lagi, di sini contoh aja ya. Kalian tinggal hanya memanggil aliasnya saja. Misalkan ini untuk create tax yang kedua. Jadi kalian tinggal memanggil aliasnya saja, kemudian hello dan bytecode 2 seperti ini. Dan kita lihat, maka di sini kita akan menampilkan hello dan bytecode 2. Kita memanggil alias lagi ya. Oke. Kemudian di sini aku hapus ya, biar nggak pusing teman-teman ya. Kita juga bisa nih, dot button ini kita tambahkan alias. Tambahkan alias, namanya adalah submit button. Seperti ini. Kemudian kita lihat, nah di sini dia namanya adalah submit button. Oke. Atau kalian ingin menggunakan cara yang tadi. Cara yang tadi itu yang seperti ini. Kita kopikan ininya di atas, kemudian kita panggil aliasnya add submit button seperti ini. Boleh. Oke, sama aja. Jadi dengan alias kita bisa lebih simpel ya. Jadi misalkan kalau kalian menulis elemen yang panjang, dengan alias kita bisa mempersingkatnya dan kalian hanya memanggil aliasnya saja. Manggil create tax sebagai aliasnya, kemudian mengetikkan action, kemudian kita panggil dot button dengan aliasnya yaitu submit button, kemudian klik. Mungkin itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barakallahu fiik.